yang hadir di Zoom meeting ini. Nah, baik Pak Guru buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Hai. Alhamdulillah. Ada yang nggak baik? Baik semua ya, sehat semua ya. Alhamdulillah kita bisa diberikan kesehatan untuk belajar pada pagi hari ini. Itu ya. Nah, Bapak Guru bacakan pantun dulu. Dari Gesi ke Bengawan melintasi jalan yang ada sawah. Selamat pagi teman-teman di pagi hari yang indah dan cerah. Di Sragen indah, cerah indah hari ini? Atau mendung? Cerah. Alhamdulillah. Jadi so belajar, so dolanan. Anak-anak ya. Nah sebelum belajar, Nabi wa Rasulah, Rabbi zani ilma. Warzuqni fahma. Iya, ini paham. Jadi kita siap kegiatan harus berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan itu bisa berguna, bisa bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain. Serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, Nana ya. Nah, langsung siang ada. Malam. Iya, kemarin kita udah belajar tentang jarak semua harian, kemudian akibatnya kan terjadi siang dan malam. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang apa perbedaan waktu di dunia, khususnya di Indonesia. Nah, kira-kira dari anak-anak ini sudah ada yang pernah pergi ke tempat dengan waktu yang berbeda? Sudah ada yang pernah pergi ke Kalimantan, ada nggak? Sudah ada yang pernah pergi ke Kalimantan? Ke Bali? Ada? Tidak ada? Ya, nanti suatu saat kalian akan berliburan ke mana? Ke Bali bisa, ke Nusa Tenggara bisa. Nah, dampaknya apa? Jadi waktu di sini jam 7 di sini tuh bisa berbeda di sana. Kalau di sini jam 7, di sana bisa jam 8, kemudian di Papua bisa jam 9. Jadi nggak sama ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, itu kemudian tujuannya apa? Nanti kalian juga bisa tahu perbedaan waktu di bumi, khususnya di Indonesia. Jadi, oh iya, ternyata benar ya, beda. Apa alasannya? Nanti kita akan pelajari hari ini ya. Jadi nggak cuma asal, oh iya, di sini jam 7, di sana jam 8. Nah, kenapanya itu nanti Pak Guru jelaskan dan kalian juga akan pelajari itu. Kemudian kalian juga akan belajar tentang menuliskan informasi penting. Itu adik Simba kemarin itu. Kemudian yang ketiga tentang mengagumi ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dengan cara apa? Nah, kita akan juga bernyanyi-nyanyi tentang pembelajaran hari ini sehingga itu wujud kagum kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu anak-anak ya. Nah, sekarang Pak Guru ini ya, ini punya gambar. Gambar ini anak laki-laki. Ini namanya Abdul. Di sini ada nggak yang namanya Abdul kelas 6? Fatika, di kelas 6 ada nggak yang namanya Abdul? Halo? Oh, mboten enten nggih. Boten. Iya, ya wes ini saya namakan Ivan aja. Yang ada di grup ini Ivan ya. Nah, Pak Guru namakan Ivan. Ivan ini bangun pagi. Ivan semalam tidur Ivan ya. Nah, Ivan teringat akan mimpinya semalam. Ya, ia bermimpi bertemu dengan teman-teman lama yang berada di daerah lain di Indonesia. Ivan rindu ingin bertemu dengan mereka. Ia kemudian bertanya dalam hati, sedang melakukan apakah mereka di sana sepagi ini? Ya, itu ya.
Jadi Ivan itu punya teman-teman yang berada di luar Pulau Jawa, khususnya di wilayah Nusa Tenggara, di wilayah Indonesia bagian barat dan bagian timur. Nah, ini ada cewek, ada cowoknya. Seperti kelas kita ya, ada cewek, ada cowoknya. Kemudian, nah ini aktivitasnya. Nah, Ivan ini jam 5. Ivan ini jam 5 dan dia baru bangun pagi. Oke, posisi Ivan ini di Sragen. Ya, siap-siap terdengar ayam berkokok, buyung menggeliat malas. Ya, itu ya. Nah, sejuk pagi masih terasa, akan tapi Ivan harus segera bangun untuk menunaikan ibadah dan siap-siap ke sekolah. Ya, jam 5 kan waktunya subuh. Di sini hari ini sudah sholat subuh semua ya hari ini ya. Ada yang belum sholat? Yes. Sudah ya. Jadi bangun harus pagi. Nah, kemudian, teman Ivan yang kedua, ini di WITA, ini teman Ivan itu rumahnya Sulawesi Barat, namanya Alang. Di sini nggak ada namanya Alang ya, nggak ada ya. Nah, Alang mengayuh sepedanya menuju sekolah. Nah, kalau di Ivan di Sragen masih tidur, masih baru mau bangun. Nah, di temannya di Sulawesi itu ternyata udah sekolah. Itu ya, cukup 20 menit mengayuh, ia sudah tiba di sekolah. Masih ada waktu 10 menit sebelum bel berbunyi. Alang selalu datang lebih awal agar ada waktu untuk bermain dengan teman-teman sebelum mulai belajar. Itu ya, kalau mau sekolah jangan mepet, apalagi jangan sampai telat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini beda lagi. Ini namanya Fizi, ada ya, Fizi ya, kelas 6 ya. Nah, di sini Fizi membaca sekilas soal di kertasnya dengan tersenyum. Hari ini ulangan matematika pada jam pertama. Kemarin sore, Fizi sudah belajar dengan teman-teman. Ia yakin soal yang diberikan Pak Azhar dapat dikerjakannya dengan mudah. Itu ya. Nah, ternyata ini Fizi rumahnya di Maluku malah sudah membaca. Beda lagi ya. Jadi Indonesia itu dibagi 3 waktu. Yang pertama Ivan, yang rumahnya Sragen, Jawa. Itu waktu Indonesia bagian barat. Jadi kalau di Sragen jam 5, kemudian di WI dan baru bangun, di waktu Indonesia Tengah jam 6, sudah berangkat sekolah. Nah, di waktu Indonesia Timur itu malah sudah membaca atau mengerjakan soal. Apakah beda ya, Nana? Di waktu di Indonesia? Halo? Beda. Berarti ada berapa? Ada berapa waktu di Indonesia? 3. Ada apa saja? WIB, WITA, dan Iya, ada WITA. Selisihnya berapa jam? Dari WIB ke WITA? Halo? Fatika? Selisihnya berapa jam? 1 jam atau 2 jam? Ivan? Nah, dari WIB sampai WITA itu selisihnya 1 jam. Kemudian dari WIB ke WIT itu selisihnya 2 jam. Dari WITA ke WIT selisihnya 1 jam. Anak-anak ya. Jadi bedanya itu. Untuk lebih jelasnya, Pak Guru ini punya video. Silakan. Khususnya negara Indonesia. Perbedaan waktu di belahan bumi diakibatkan oleh rotasi bumi, yaitu perputaran bumi pada porosnya. Berikut. Bagian bumi yang terkena sinar matahari adalah belahan bumi yang mengalami siang hari. Sedangkan bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami malam hari.
satu kali putaran rotasi bumi adalah 23 jam 56 menit dan 4 detik atau sering dibulatkan menjadi 24 jam atau satu hari. Dalam satu kali rotasi bumi juga menghasilkan sudut sebesar 360 derajat. Untuk mempermudah pemakaian waktu, maka disepakati setiap 15 derajat garis bujur akan mewakili 60 menit atau 1 jam. Maka dari itu kita sering melihat bahwa jumlah garis bujur pada globe atau peta sebanyak 24. Dan jangan lupa patokan waktu digunakan dunia adalah Greenwich, yaitu satu distrik yang ada di kota London, Inggris. Hingga kini sering dikenal dengan istilah Greenwich Mean Time atau GMT. Karena GMT 0 berada di kota London, maka wilayah-wilayah yang ada di sebelah kanan atau timur London mengalami penambahan GMT 1 jam setiap 15 derajat garis bujur. Misalkan kota London pukul 12 siang, Jakarta sudah pukul 7 malam. Begitu juga sebaliknya, sebelah kiri kota London akan mengalami pengurangan waktu 1 jam. Prancis dan Rusia adalah negara yang memiliki zona waktu terbanyak, yaitu masing-masing 12 dan 11. Sedangkan Cina adalah negara besar yang hanya memiliki satu pembagian waktu. Indonesia sendiri memiliki 3 pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat pada GMT plus 7, waktu Indonesia Tengah pada GMT plus adalah waktu Indonesia Timur pada GMT plus 9. Dari sini kita bisa tahu timur Indonesia mengalami waktu semakin cepat atau semakin awal. Selisih waktu pada setiap zona di negara Indonesia adalah 1 jam. Kita contohkan, ketika di Medan pukul 10 pagi, maka di Makassar pukul 11 dan di Sorong pukul 12 siang. Dari sini bisa kita lihat antara WIB, WITA, dan WIT masing-masing mempunyai selisih 1 jam. Baiklah, mari coba kita balik. Jika di Dambire pukul 10 pagi, maka di Balikpapan pukul 9 pagi, sedangkan di Palembang masih pukul 8 pagi. Mari kita uji pemahaman Anda. Jika di negara Mesir dengan GMT plus 2 pukul 7 pagi, maka pukul berapakah di Indonesia dengan GMT plus 7? Ya, Anda benar. Selisih GMT-nya adalah 5. Indonesia adalah 5 jam lebih awal. Ketika di Mesir pukul 7, maka di Indonesia adalah pukul 12 siang. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Mari kita belajar. Iya, itu anak-anak ya. Udah lihat semua kan? Yang menjadi kota patokan waktu di dunia itu kota mana anak-anak ya? Halo? Eva? Yang menjadi patokan kota dunia itu, yang menjadi patokan waktu seluruh dunia, kota mana ya? Nadira bisa jawab, Nadira. Ini bisa dengar suara Pak Guru ya? Tias. Ya. Iya, yang menjadi kota patokan di dunia berdasarkan video tadi, kota apa? Kota apa? Kota apa? Intan? Kota apa? Kota Greenwich. Masuk video tadi, kota Greenwich sebagai patokan waktu di dunia. Nah, Indonesia terletak di bagian timur dari kota Greenwich. Itu berdasarkan garis bujur itu
GMT plus 7. Jadi kalau di London itu pukul 12, sini pukul 7. Kemudian di WITA pukul 8 dan di Papua pukul 9. Itu ya. Kita juga harus pelajari apa itu garis lintang, apa itu garis bujur. Tuh, nanti anak-anak juga bisa mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, memfasahkan pertanyaan dan jawaban berikut. Ini kalian bisa lihat LKS halaman 23. LKS halaman 23 pada tema 8. Itu ya, memasangkan data toh. Pasangkanlah pernyataan berikut dengan jawaban di bawahnya. Nanti Pak Guru juga akan kirimkan LKPD-nya seperti ini nanti di WAG. Nanti anak-anak bisa mengerjakannya. Itu yang menyebabkan perbedaan waktu di berbagai tempat dunia. Kemudian garis kasar yang melingkari bumi, garis bujur yang terletak di sebelah timur. Itu ya. Itu nanti kalian pasangkan mana jawabannya berdasarkan video tadi. Itu anak-anak ya, mengerti? Bisa dimengerti? Tuh. Nah, selanjutnya kalian bisa baca. Ini Pak Guru punya tag. Itu tentang rotasi bumi mengakibatkan perbedaan waktu di berbagai dunia. Ya, silahkan Nadira baca. Rotasi bumi mengakibatkan perbedaan waktu di berbagai tempat dunia. Rotasi bumi menyebabkan adanya perbedaan waktu di berbagai tempat dunia. Karenanya kalian sering menjumpai penulisan waktu yang disertai penandaan tempat. Contohnya pukul 21 WIB, 4 WIT atau 19 WITA. Apa fungsi penandaan tersebut? Ya, nah, nanti bisa melanjutkan membaca teksnya di halaman 21 tentang rotasi bumi dan yang mengakibatkan perbedaan waktu di tempat di dunia. Kemudian anak-anak isinya juga tentang ini, tentang dunia, tentang bumi. Nanti akan dipelajari tentang garis lintang. Nah, garis lintang itu yang apa? Garis lintang itu garis yang apa? Garis lintang itu garis kayak horizontal yang melingkari bumi. Itu ya. Kalau garis lintang itu muter. Nah, dari samping itu garis lintang. Kemudian kalau garis bujur itu yang naik itu. Nah, itu dinamakan garis bujur. Kalau Indonesia kan posisinya dari dari patahan kota waktu itu GMT plus 7 ya, dari garis itu tadi ya, dari garis bujurnya. Nah, semakin ke timur sampai penambahan 7 hingga terjadi perbedaan waktu di Indonesia. Itu nanti juga kalian kalian bisa tahu ya, mana yang WIB, WITA, kemudian WIT. Itu ada gambarnya, mana sih pulau mana yang masuk WIB, WITA, dan WIB. Nah, itu nanti pada teks. Kemudian kalian bisa temukan kosakata baru, kemudian definisi makna dan kalimat. Itu anak-anak ya. Nah, nanti bisa dikerjakan, itu juga di LKS halaman 22 dan juga pada LKPD 2 nanti yang Pak Guru kirim. Kemudian tentukan informasi penting dari masing-masing paragraf. Itu ya, sambil mengerjakan soal di LKS. Itu. Kemudian yang terakhir, kamu kan sudah mempelajari tentang interval nada di tema sebelumnya. Ayo kita kembali ingat materi tentang interval nada. Anak-anak tahu apa itu interval? Halo? Tahu nggak apa itu interval? Interval nada adalah jarak antara dua buah nada. Iya, betul sekali. Interval nada itu jarak antara dua buah nada. Tuh, kemudian
Kemudian interval itu ada dua, ada interval harmonis dan interval melodis. Ya, kalau interval harmonis itu dua buah nada dimainkan secara bersama-sama. Nah, itu interval harmonis. Kemudian kalau melodis itu jika dua nada dimainkan satu nada, kemudian disusul dengan nada yang lain secara berurutan dinamakan interval melodis. Untuk lebih jelasnya, nah Pak Guru punya video tentang perbedaan interval harmonis dan interval melodis. Bentar ya. Sudah muncul anak-anak videonya? Memainkan interval nada harmonis dan video ini ya. Baik anak-anak, sekarang Bapak mau mencoba memainkan nada-nada menggunakan alat musik bianika ini ya. Nah, untuk membunyikan interval nada harmonis dan interval nada melodis ya, kita coba dulu membunyikan interval nada melodis ya. Tadi interval nada melodis itu adalah dua nada yang dimainkan satu nada ya. Kemudian menyusul satu nada lainnya secara berurutan. Jadi seperti ini. Misalkan kita membunyikan pada nada C. Seperti ini ya. Nah, dilanjutkan dengan nada yang selanjutnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Itu pada lagu Ibu Kita Kartini ya. Itu adalah interval nada melodis ya. Jadi dua nada yang dimainkan satu nada kemudian menyusul satu nada lainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah interval nada melodis. Lalu seperti apa interval nada harmonis? Nah, interval nada harmonis adalah dua nada yang dimainkan secara bersamaan. Nah, seperti ini ya. Kita membunyikan nada C dan E misalkan ya. Kita bunyikan secara bersamaan seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Itu adalah interval nada harmonis. Bisa dua nada, bisa tiga nada seperti ini ya. Nah, ini tiga nada ya. Nada C, E, dan G ya. Seperti ini. Nah, itu adalah interval nada harmonis. Beda dengan interval nada melodis, itu tidak dibunyikan secara bersamaan, tapi dilanjutkan dengan nada selanjutnya seperti ini. Nah, seperti itu ya kalau melodis. Tapi kalau harmonis itu dibunyikan secara bersamaan ya. Yaitu dua nada yang dimainkan secara bersamaan seperti tadi ya. C dan E. Kita membunyikan nada C dan E. Atau tiga nada dengan G seperti itu ya. Kita bunyikan lagi. Nah, kita membunyikannya di nada apa? Di nada G misalkan ya, di nada G. G terus di kita. Itu ya, 4. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, yang selalu bersinar di langit, bulan benderang, cahayanya sampai ke bulan. Ambilkan bulan untuk menerangi tidurmu yang lelap di malam gelap. Iya, walaupun Zoom masih bisa nyanyi bersama-sama ya, apalagi kalau tatap muka secara langsung. Semoga corona cepat berlalu. Nah, nanti kalian bisa nyanyikan ini di rumah. Bisa dengan orang tuanya, bisa dengan adiknya kalau yang punya adik kecil. Nah, diajari lagu ini. Untuk apa? Ini lagu penuh dengan makna. Maknanya apa? Nah, gimana sih kalau di malam hari itu nggak ada bulan? Akan apa kalau nggak ada bulan? Dibaca, Pak. Iya,
Dibaca jawabannya. Di soal sama Nomor jawabannya. 1. Menyebabkan perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Jawaban rotasi bumi. Iya, 1. 2. Garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang. Garis yang digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Garis bujur. Garis bujur yang terletak di sebelah timur. Garis bujur timur. Waktu Indonesia Tengah. WITA. Kota yang menjadi patokan waktu seluruh dunia. Greenwich. Waktu Indonesia Barat. Pulau Jawa. Daerah waktu WIT. Kepulauan Papua dan Maluku. Iya, terima kasih dari kelompok 1 ini. Horizontal yang melingkari bumi. Kalimat garis lintang digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Iya, terus bisa lagi garis lintang dibedakan menjadi 2, ada lintang utara dan lintang selatan. Tuh, kemudian apa lagi Zahra? Garis bujur. Definisi atau makna. Garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Iya. Kalimat garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Ya, bisa juga garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat. Kemudian kalau yang sebelah timur, garis bujur timur. Itu juga bagian kalimat. Terus satu lagi ada Greenwich, makna atau definisi. Sebagai patokan atau penentu waktu internasional. Kalimat garis Greenwich adalah rata-rata waktu surya seperti yang dilihat dari Royal Observatory. Oke, udah itu ya. Nah, untuk yang mau menambahi Siva, mau menambah apa? Yang beda dengan Zara dari kelompok 3. Siva? Sama, Pak. Nggak ada perubahan, nggak ada tambahi. Betul. Iya. Kalau Eva mau menambahi apa ini? Paralel. Kosakata baru, paralel. Definisi atau makna sejajar. Kalimat garis paralel adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Itu kosakata barunya kan paralel. Itu perlu definisi maknanya itu yang ada kata adalah itu definisinya ya Eva. Kemudian kalimatnya ya kalimat yang menjelaskan itu tadi. Misalnya paralel. Nah, itu kemudian ada lagi, ada kata waktu tempuh. Ada enggak waktu tempuh di LKS? Kemudian patokan waktu. Patokan waktu apa? Ketentuan waktu yang menjadi dasar atau pegangan. Oke, kemudian kalimatnya apa? GMT digunakan sebagai patokan waktu di seluruh dunia. Jadi kalau definisi atau makna ya ada kata adalah, ialah, merupakan itu bagian dari definisi. Kalau kalimat itu apa? Kalimat itu sesuatu yang menjelaskan dari kosakata baru itu. Itu jangan kata waktu tempuh. Ada enggak waktu tempuh di LKS? Kemudian patokan waktu. Patokan waktu apa? Ketentuan waktu yang menjadi dasar atau pegangan. Oke, kemudian kalimatnya apa? GMT digunakan sebagai patokan waktu di seluruh dunia. Jadi kalau definisi atau makna ya ada kata adalah, ialah, merupakan itu bagian dari definisi. Kalau kalimat itu apa? Kalimat itu sesuatu yang menjelaskan dari kosakata baru itu. Itu jangan sampai tertukar ya. Itu kemudian nanti dipelajari lagi ya tentang perbedaan waktu khususnya di WIB, di WITA. Cara apa saja anak-anak dari pagi tadi? Eva? Apa? Rotasi bumi.
mengakibatkan perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Iya, yang pertama itu. Yang kedua apa? Kawasan Asia Tenggara. Iya, kawasan Asia Tenggara itu setelah ini. Nah, kemudian apa tadi? Yang terakhir ini membaca kan menemukan apa? Informasi baru ya. Kemudian yang ketiga tadi bernyanyi ya. Bernyanyi apa tadi? Ambilkan bulanku. Iya, maksud lagu Ambilkan Bulanku tadi apa maksudnya? Apa? Mengagumi. Apa mengagumi apa tadi? Ciptaan. Iya, mengagumi ciptaan. Mengagumi bumi. Iya, mengagumi. Bulan. Iya, bulan. Ada bulan, ada bintang. Kita harus mengagumi ciptaan Tuhan ya. Karena semua itu berawal dari, ya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, atau Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya perlu diingat. Rotasi menyebabkan perbedaan waktu. Kemudian kita juga bisa mencari informasi penting dari suatu teks. Apa saja yang penting, apa makna baru. Kemudian yang ketiga, mengagumi ciptaan Tuhan yang melalui lagu-lagu, kemudian doa atau upacara itu juga bagian dari mengagumi ciptaan Tuhan itu ya, ibadah itu. Nah, oke. Nah, ya, apakah kalian sudah memahami materi pembelajaran hari ini? Paham? Itu. Kemudian ya Pak Guru harapkan ya untuk kedepannya bisa semua. Jadi kita nggak perlu belajar tatap muka, nggak, daring pun bisa. Itu ya, itu pengalaman terbaiknya dari pembelajaran hari ini. Nah, jangan lupa nanti kerjakan soal evaluasi ini Pak Guru buat link Google Form ya. Nanti Pak Guru share, kemudian kalian kerjakan itu. Kemudian tindak lanjutnya nanti silahkan pelajari negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Ada negara apa saja itu. Nah, kalian bisa pelajari itu semua untuk bekal nanti pembelajaran selanjutnya itu anak-anak ya. Oke. Ada berapa tuh Asia Tenggara? Ada apa? Indonesia. Eva. Halo. Halo. Ya, tolong dibacakan ini. Kawasan Asia Tenggara. Indonesia terletak di kawasan Asia Benda, Tenggara. ini yang di slide ini loh. Yang di slide. Nampak nggak dari Pak Gur? Iya. Oh, ini. Batang padi namanya jerami. Berikan sapi untuk dimakan. Meski belajar di saat pandemi, wajib diterapkan protokol kesehatan. Ya, jangan lupa ya 5M. Kalau sebelumnya 3M, sekarang 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Itu ya pesan dari Pak Guru. Ya, kalian harus tetap belajar karena yang menghadapi ujian sekolah dan PAT yang semakin dekat. Ya, tetap kudu sinau. Nah, itu jaga kesehatan baik-baik. Terakhir, doa. Oke. Sebelum kita mengakhiri, mari kita tutup dengan doa. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Itu ya. Untuk pembelajaran kali ini cukup. Pak Guru akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.